Alhamdulillah, halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia dan yang non muslim juga ya, salam ukhuwah. Apa yang akan ku bikin ya hari ini, topiknya pintu keberkahan hidup. Apa yang Anda minta waktu Anda umroh atau haji, bagi yang sudah berumroh dan haji, aku akan menerangkan tentang keberkahan hidup. Kita tidak usah ngapa-ngapain, tapi rezeki itu ngalir dengan sendirinya, datang dengan sendirinya. Di sini, selama kita peduli terhadap lingkungan, berbagi sama orang, membantu orang yang membutuhkan, peduli sama yang kelaparan terutama tuh, aku tidak pernah membiarkan kucingku kelaparan. Bukan kucingku aja ya, yang di luaran, yang di pinggir jalan. Kalau sayang, kamu ngapain? Mamu, lo kerjaannya badan makin melar aja baik. Hei, dia bolak-balik makan, dia paling cerdasnya. Jadi dia paham, bukan mengerti, paham. Masa kita kalah sama kucing sih? Ya, kita mah bilang mengerti, tapi paham tidak tentu paham. Jadi intinya apa ya? Sini, terusin makannya deh. Ya, jadi sini sayang. Jadi intinya sebenarnya aku akan keluar bawa motor. Bener gak aku akan bawa motor? Tapi sebenarnya ada suatu hal yang harus ku bikin ya, bikin vlog di medsos tuh ya, untuk mengingatkan semuanya agar kita peduli sama lingkungan, sama hewan-hewan yang ada di sekitar kita, terutama hewan peliharaan. Di sini fungsinya kebaikan itu luar biasa besar sekali. Nah, di sini kalau aku tidak membiarkan di sekeliling itu kelaparan, maka Allah tidak akan membiarkan aku kelaparan. Itu jaminan Allah ya. Nah, mari kemon, ayo kita terangkan apa itu fungsi kebaikan bagi kehidupan kita tanpa harus kita keluar ya. Jadi aku selama belasan tahun di Bekasi ya, selalu saja kayak gini, aku pingin makan bakso ya, aku pingin makan buah-buahan ya, aku pingin apa ya, aku rasa capek masak gitu, bener-bener lagi ngedrop. Ternyata pada berdatangan bawain makanan tanpa harus aku keluar, tanpa susah payah. Ternyata apa besarnya nilai kebaikan, terutama berbagi sama orang. Karena kalau kita membutuhkan sesuatu, misalkan makanan, terus bentuk apapun lah itu, datang dengan sendirinya tanpa susah payah ya. Jadi hidup itu enak. Kayaknya tuh kayak apa ya, mari kita peragakan. Hari ini kan aku masak nih ceritanya, malah masakanku belum kemasak, ada yang datang anterin. Tapi jangan lupa bismillah dulu ya. Dari semua makanan kiriman itu tetap harus bismillah. Jadi memohon keberkahan dari manapun itu sumbernya. Aku selalu memohon kesehatan, penjagaan, perlindungan. Makanya aku selalu standby. Tidak bisa sebentar aja nih kalau tidak menyalakan ini tuh, Power off. rasanya kayak gimana nih? Power on. Nah, terus SD yang lagi kan card tuh, ini berterima kasih sekali ya yang menciptakan ini. Dari mana nih? Kayaknya produk Korea apa Cina ya? Wih, luar biasa ya. Mudah-mudahan di era digital ini seperti ini, apa ya, teknologi seperti ini luar biasa nih. Makanya mudah-mudahan malah tambah laris ya tuh produk Cina atau Korea ya nih. Tuh aku akan pesen lagi kalau jada ya, tuh aku akan beli karena yang satu udah lama jadinya udah rusak. Udah berapa tahun tuh ya, udah belasan tahun, jadi ku beliin lagi satu-satu nanti tuh ya. Ini produk ini nih, Chinese kayaknya tuh, Chinese atau Korea ya. Di mana nih? Jangan-jangan Indonesia. Wadaw. Nih, boleh kita makan apa aja, bismillah, la haula. Intinya seperti itu. Coba kita lihat tuh. Anakku selalu minta dimasakin sayur bening karena dia sedang menjaga kesehatannya. Terus ini masakanku tuh belum kemasak tuh, aku lagi masak sedikit
Jadi sini pemirsa, apalagi buat masakan buat jualan online ya enggak ya, karena aku lagi ya fokus di rumah. Nah, karena sedikit ini siangnya ya buat menu siang apa ya, ada yang ini sisa kita makan ya barusan, makan bareng-bareng rame-rame sama si abah tercinta. Abah tercinta katanya gitu. Ya udah sok mbak, ini maam dah di sini. Si abah bener-bener luar biasa deh, sayang istri itu si abah gitu. Terus PKB lagi. Nah ini kiriman, bukan kita beli nih waktu lebaran. Jadi lebaran itu kita tidak pernah beli dengan uang pribadi ini ya, kue-kue roti sirup, tapi dari kiriman orang, terus terus kita bagiin, diberkahkan dengan bagian lagi ke orang-orang, bahkan bukan ke keluarga. Kalau aku tuh karena rezekinya berlimpah, jadi kuahnya bisa dibagiin selain ke keluarga. Kalau si abah mah keluarga gitu ya, dia mah yang fokus gitu, yang utamanya. Kalau aku di sini kan berperan keberkahan itu sebenarnya. Jadi di sini tuh ada hal-hal yang tidak diketahui si abah, tapi berkahnya luar biasa. Jadi rezeki itu akan ngalir terus begitu aja, tidak pernah berhenti. Sok kemarin dikasih 1 pir si bude, 1 pir si ibu RT. Luar biasa tuh Bu RT udah datang lagi. Tapi baru ini ya, tuh aku pengen cemilan kan, gak usah, ini dari Jakarta nih. Jakarta punya nih Pak Hajrul ya. Tuh Pak Hajrul katanya ini. Aku suka nanya, ini dari siapa? Semoga Pak Hajrul gitu ya, sehat bersama keluarganya tuh. Jadi begitu aja lah. Nah ini sisa makanan yang sisa kita makan bareng-bareng. Mani sekatu katanya mah bareng. Aku kan gak ada yang nangka tuh. Ditawarin si abah, jadi doyan deh. Si abah halus banget bener-bener luar biasa dia. Jadi intinya apa ya tuh, jadi ini sebenarnya kayak gini si abah, kalau makanan tuh jangan terlalu bagiin semua tuh, karena kita itu, kalau aku tuh dari 10 keler kue 7 harus keluarin, 3 kita simpen. Aku tidak boleh menimbun makanan di rumah, nanti berjamur tidak kemakan, diberkahkan, dibagiin ke orang. Di sini ada fungsinya. Ketika kita misalkan nih loh, hari ini kok aku pingin kue, aku pingin makanan. Jadi di sini ada kebaikan esok yang akan Allah perlihatkan kepada kita. Ini fungsinya berbagi. Jadi gini, nih. Jadi aku tuh punya maksudnya ke situ. Kok aku jadi bukan ngajarin abah ya. Si abah udah tahu. Kamu mah suka bagi-bagi kue. Ini udah kosong kan? Nih, keberkahan hidup ini. Nih, toples lebaran. Ini udah kosong semua ceritanya. Jadi aku gunain apa ya gitu, buat tempat kerupuk kali ya. Ini udah kosong tuh. Yang ku bagiin ke Tasik, ke Bogor, terus tetangga di sini, di Tridas, di SMK, kebagi semua. Jadi bukan hanya Padepokan Kenbu atau keluarga Bogor Tasik, tapi semua di sini nilai ada nilai kebaikan yang Allah tunda buat periode ke depan. Jadi itu maksud aku tuh. Jadi aku kadang seperti ini ya, ini kan pemberian dari orang, bukan dari hasil abah gitu. Kita itu kalau mau bersedekah tapi menggunakan uang, misalkan si embebnya, si ayah, si abah, si abu, si abi, tidak boleh. Mereka itu mengatakan tidak boleh ya ngebagiin kue itu dari hasil gaji aku, tidak boleh tanpa si izin ya. Tapi karena ini kan pemberian gitu ya, karena ini pemberian, jadi dengan spontan ya, mereka tuh ngambil bawa gitu, mesti ngambil dari rumahnya. Jadi bawa dari rumahnya terus dikirimin ke kita gitu, kadang ke si abah dulu, kadang ke aku. Nah jadi di sini ini maksud aku tuh, makanya aku suka cerewet, suka gini, yang penting si abah mah begini, yang penting sisain, kadang begitu. Kemarin kan banyak banget nih, yang penting sisain. Awalan mah kadang suka nanyain, ini kok kemana sih sebagian, misalkan ada jeruk. Kalau jeruk biasanya dia paling doyan banget, jeruk jangan ya, karena buah-buahan itu benar-benar dia suka. Ya udah deh kalau begitu mah jeruk buat dia, perjurukan tuh
dia mah. Jadi ini ya sebenarnya, jadi di sini aku berdoa agar di kemudian hari kalau kita kesulitan ada gitu, dan tidak perlu susah payah ya gitu. Di kala kita nggak enak badan, sakit, ada aja yang nganterin makanan gitu loh. Intinya seperti itu fungsi kebaikan bagi seorang mukmin di sini ya. Nih sampai kalau aku ke Bandung ya, nih bawain makanan, bawain, pokoknya setiap kali bepergian ke daerah lain lah ya, pokoknya jarang ya sekarang mah, paling ke Tasik setahun sekali. Hari tahun ini full fokus aku ya, karena urusan anak-anakku, terus apa lagi ya, intinya seperti itulah ya tuh. Dan aku tidak pernah tidak bisa mendengarkan suara murotal Quran. Telingaku itu harus selalu mendengarkan murotal Quran. Jadi itu ya, kalau sebentar aja nggak dengar tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi di sini siang ini aku menerangkan pintu keberkahan, fungsi keberkahan bagi kehidupan kita. Apa yang Anda minta waktu umroh atau haji, itulah yang tercermin. Aku minta usiaku berkah, bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, apapun yang terjadi saat ini ya. Gambling, sekarang tuh gambling, tapi aku selalu ingin menjaga hatiku tetap tenang, tentram, apapun yang mereka lakukan padaku, karena dunia ini ada awal ada akhir, begitupun dengan kehidupan ini. Jadi perbanyaklah amal, budi baik, amal soleh, berusaha untuk menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain ya, maka hidup kita akan terasa aman, tentram, dan damai. Apapun yang akan mereka lakukan pada kita, kita tetap aja fokus ya. Tuh siang ini lagi makan apa? Udah makan ini lagi nyemil dari tadi tuh tinggal apa lagi ya, coba tuh. Terima kasih ya Papa Jrul. Papa Jrul tuh orang itu loh, orang Jakartanya Jakarta mana ya dia tuh, Bintaro. Wah, ini kue dari Bintaro nih. Aku tidak tahu kalau beliau kesini, biasanya kalau kesini sama istrinya, dan heboh, istrinya senang kucing. Di aku ada kucing, tapi pada betah di sini ya, nggak mau diajak pindah. Waktu itu sempat minta kucing. Jadi intinya nih, ini kue dari mana? Bintaro. Nyampe kebaikannya ke sini ya. Terima kasih ya Papa Jrul. Jadi intinya apa ya, itulah ya, dari manapun aku mendapatkan rezeki, dari komunitas manapun. Di sini tuh aku waktu berbagi baju-baju umroh sama haji tidak nanya ya, Bu calon umroh atau haji, calon Pak Haji, Bu Haji ya. Kalau di Indonesia kan begitu, Bu Haji, Pak Haji. Jadi intinya aku tidak nanya partai mana, orang mana. Yang penting aku ada baju buat dikasih sama mereka. Ada yang kebagian hijabnya, ada yang satu set, ada yang gamis haramain sama baju abayanya. Itulah gimana rezeki-rezekian, dan tidak semua yang umroh dan haji bisa aku kasih bajunya. Seperti itulah ya, intinya itulah kebiasaanku. Mudah-mudahan aja itu menjadi suatu kebiasaanku ya, sedekah sebagai gaya hidup kita ya, bersedekah. Tapi jangan merasa kita merasa paling, tidak ya. Aku hanya ingin menerangkan pintu keberkahan, betapa besarnya fungsi kebaikan bagi kehidupan kita gitu ya. Sekarang aja aku kan lagi istirahat, pesenin minyak wangi dong, kata aku. Ya dari kemarin ogah-ogahan, tapi memang rezeki aku ya dapat uang 35.000. Lumayan, 25.000 apa 35.000 bayar. Jadi intinya apa? Uang yang sedikit tetapi adem tenang, itu yang kita inginkan. Disyukuri. Coba anak kecil dikasih uang 35.000, hore, seneng. Dikasih yang lebih buat apa ya? Bingung dia. Tapi orang dewasa bawaannya pengen uang yang banyak, bener nggak? Yang berlimpah. Orang yang anak ya, orang yang apa ya, tidak. Berarti ini di sini aku belajar ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa ya? Jadi tasawuf itu apa ya, intinya apa ya, di sini tuh mungkin sudah kelewat masa ya. Dulu aku seneng brandel, ada toko emas berjalan pakai emas-emasan tuh, tapi sekarang senengnya begini gitu ya. Ada masanya.
pakai tasbih, oleh-oleh umroh aku. Intinya seperti itulah, intinya ada masanya, ada periodenya. Intinya apa ya? Di sini tuh enak hidup itu, ngelangkah enak, ke sana enak, ke situ enak, meskipun di sini ada orang yang nakut-nakuti kita lah, enak aja, bismillah aja. Nah, di sini tuh energi gravitasi alam jangan dianggap sepele. Ini kan makhluk alam tuh. Mereka tuh makhluk alam. Dan kucing ada di mana-mana. Kucing itu ada di mana-mana, terutama di wilayah Bekasi. Jangan salah ya, Bekasi ini dilindungi oleh kekuatan energi alam yang berasal dari kucing-kucing. Aku akan mengatakan ini kepada kalian. Makanya dengan kehadiran kucing-kucing dan berbagi di persimpangan jalan, mereka itu mendoakan kita. Di sini secara tidak langsung aku membantu pekerjaan para security, keamanan, satpol pp, secara tidak langsung loh, lillah. Ya, Pak TNI meren, Polri ngebantu. Kalau tidak dibantu, energinya tidak dinetralisir, maka banyak terjadi kecelakaan di jalan raya. Mungkin termasuk mobil-mobil Anda sendiri. Oh, bener ya? Yaudah fokus saja, fokus menikmati apa yang Allah berikan kepadaku hari ini. Makanya doalah kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayak mau dakwah aja. Udah ya, itu aja yang ingin ku sampaikan siang ini. Betapa kebaikan itu luar biasa bagi kita, lingkungan, masyarakat. Jangan dianggap remeh, dan keselamatan kita. Udah ya, gitu aja ya yang ingin disampaikan. Assalamualaikum semuanya, terutama Pak Presiden Rusia, Pak Presiden Qatar. Aku dalam keadaan baik-baik saja ya. Terus siapa lagi ya? Pokoknya semuanya. Di sini tuh apa ya? Gunakan digital ini untuk hal yang baik, selimatan dalam kebaikan. Itulah ya kenapa aku masuk ke YouTube terus. Untuk sementara ini keadaan masih tidak kondusif, jadi biarkanlah aku dengan kegiatanku inilah, masih ada rezeki. Ada yang pesan ini apa ya, cemilan lagi. Umi aku pesan cemilan. Aku kan gak jualan cemilan, kataku. Kalau cemilan tuh biasanya dibagiin sama aku. Jadi kalau ada pesan, aku tuh cukup menerima uang dari baju. Jadi kalau seputar ada yang pesan cemilan mah dikasih sama aku. Nih ada cemilan, nih ada hasil tanaman singkong, pisang dari belakang 2 kapling ku bagi-bagiin. Coba kalau aku mau dikomersilkan semuanya, wah atuh meren udah berdiri warung-warung merenya, warung apa, warung sayur. Wah udah punya, bukan saya warung aja ya. Kalau kita tujuannya untuk memperkaya diri sendiri lebih cepat itu ya. Dan di sini tugas aku tetap memegang amanah. Tugas itu berat. Taruh dulu ya, dulu ya. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Tuh, dadah sayang. Kamu mama mulu tuh, tambah gendut nih. Mama mulu, badannya gendut. Ini paling cerdas nih. Cerdas dia mah. Jadi bukan hanya mengerti tapi cerdas nih. Dah Indut, kamu udah si Indut sih. Aku lagi sholat ya malah makeng-keng begini tuh. Aku sholat nih. Mama lagi sholat nih, aku sholat nih malah makeng-keng begitu. Sudah ya.